Menurut lo ini salah satu peran yang paling berat yang lo pernah peranin gak sih? Berat, karena tanggung jawab gue besar banget. Iya. Pertama ini film remake, udah pasti akan dibanding-bandingkan dengan film aslinya. Kalau misalnya gue salah menginterpretasikan si karakter berkebutuhan khusus ini, berapa banyak orang yang akan maki-maki gue. Nah kalau Tora kan di situ perannya sebagai orang yang dipenjara gitu kan. Nah riset-risetnya gimana tuh Tor? Kan udah pernah ya. Makanya tadi sebenarnya yang gue penasaran seharusnya kan Grace-nya ada di sini. Iya. Terus ada banyak banget adegan sedih, nangis. Itu caranya bikin dia nangis gimana ya? Anak sekecil itu punya banyak cara. Kita Dan bahkan kita diajarin. melek yang lama, kenain angin-angin, nanti keluar sendiri air matanya. Siap-siap melek semua. Angin. Ayo. Nggak berhasil. Hello, lagi ngapain? Hai. Biasa lagi browsing, mau belanja baju nih Mer buat hangout bareng anak-anak. Oh iya. Soalnya kan sekarang udah suka tukeran baju kan. Terus kalau baju nggak up to date suka diprotes. Bener, ini lagi suka hujan-hujan gini. Iya. Lagi enak kan yang anget-anget. Ini lupa, ini aja. Oh Yang kita biasa beli di PIM 2 itu Mississippi Lady. Kok bisa lupa bener? Verve Collection namanya. Oh lagi ada koleksi itu. Sengaja dia mau bawa suasana-suasana autumn atau fall ke Indonesia, jadilah begini. Oh nice. Bisa buat traveling, Cakep. hangout di cafe ya kan. Oke, gue langsung buka Langsung. Instagramnya Mississippi Ladies. Di e-commerce juga ada loh, dia ada official store-nya. Di PIM ya? Iya. Oke. Ini enak sih datengin tokonya langsung ya, tapi kalau nggak sempet cobain. nggak Kasih tau gue apa-apa. kalau ada yang lucu ya. Ya, Titip ya gue ya. sip. Ih, gemes-gemes koleksinya. Mereka tuh cepet banget abis loh collection barunya. Oh gitu. Bagus banget. Oke Tuh, deh, kalau iya. gitu. Mohon maaf ya, saya mau belanja dulu. Langsung. Langsung. Baik. Habis ini syuting loh ya tapi ya. Ah, iya ya. Ya. Oke, bentar ya. Habis ini kita Belanja lanjut dulu ya. Oke, oke, oke. Oke, kita lanjutin ya. Tadi kan sempet nanya nih, pesan apa yang mau disampaikan buat cowok-cowok yang mau ngedeketin anak ceweknya Kalau mereka? Tora tadi bilang Gak usah. Gak usah lah, gue ngerepotin doang. Ntar kalau dateng gue palakin lu, kesel lagi. Masa nggak ada tipsnya sih menangin hati lo mesti gimana? Iya. Justru nggak dikasih Rahasia tahu. dong, Rahasia harus dikulik dong. sendiri. Harus Ya, itu usaha juga ya. Kalau Vino, Nanti aja kembali pada waktu yang tepat. Kita tanya 3 tahun lagi. Selama Oke. belum ada waktu tepat, gue cari jawaban dulu. Kita tanya 3 tahun lagi. 3 tahun lagi Oke. ya kita tanya. Nah sekarang pengen ngomongin tentang karakter di Miracle in Cell Number 7. Vino jadi Bapak Dodo ya? Bapak Dodo. Mungkin boleh ceritain dulu dong Bapak Dodo ini gimana sih sosoknya? Jadi Bapak Dodo ini seorang ayah single parent di sini yang dia mau punya berkebutuhan khusus. Dia itu punya intelektual disabilitas dan cross autism ya. Kalau kita mengenalnya sekarang dengan orang-orang mengenalnya dengan keterbelakangan mental gitu. Sebenarnya sekarang kalimat itu udah nggak dipakai lagi sih. Jadi dia tuh harus membesarkan anaknya seorang diri karena istrinya udah meninggal, anaknya masih kecil. Dan satu saat dia difitnah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan anak di bawah umur dan dia harus masuk ke dalam penjara. Oke. Nah jadi orang yang hidupnya cuma berdua ini, anak sama bapak ini tuh terpisah gitu loh. Terpisah, satu masuk penjara dan anaknya bingung bapaknya ada di mana, nggak tahu anaknya ada di mana. Satu saat dia masuk ke dalam satu penjara yang dihuni oleh Tora dan teman-teman. Dia melakukan satu hal dan dia mohon satu permintaannya adalah untuk membawa anaknya masuk ke dalam penjara. Itu sih ceritanya tuh di situ. Jadi tentang hubungan antara anak perempuan sama bapaknya. Ini full of drama, komedi, love, semuanya gitu. Kecuali horor ya. Cuma ada kan the fact that ada reenactment pembunuhan itu juga sebenarnya agak serem sih. Iya. Agak bikin deg-degan sih. Benar. Itu gue pas nonton itu aduh gila deg-degan. Soalnya anak kecil kali ya. Kalau korban Iya. anak kecil tuh kan lebih merenyuh ya. Dan sebenarnya ini ceritanya ini semuanya tentang bapak dan anak perempuan. Si korbannya pun bapak dan anak. Iya. Kepala penjara. Iya, yang di penjaranya pun punya bapak dan anak. Jadi memang Tora pun ceritanya dengan bapak dan anak perempuan. Iya. Jadi kalau kita ngelihat secara keseluruhan, ini nggak ada pihak yang salah, nggak ada pihak yang benar. Cuman cara-cara itu loh, cara-cara mereka melakukan tindakan-tindakan itu yang bikin keadaan itu jadi nggak benar gitu. Dan intinya sebetulnya yang bagus di film ini semua peran bapak sayang sama anaknya. Cuma semua di posisi power yang berbeda, di situasi yang berbeda. Iya, Cuma benar. intinya sayang sama anak lah ya intinya. Aduh makin penasaran deh. Lo harus nonton. Penasaran. Mungkin nggak semua bapak itu
mendidik anak dengan cara yang benar, bisa Dengan aja cara- kan? enggak dengan cara yang dengan sama. cara yang sama. Tapi soal kasih sayang bapak ke anaknya itu yang nggak bisa ditawar. Pasti itu caranya berbeda-beda, itulah yang ngebedain seorang bapak dilihat oleh anaknya. Tapi kalau sayangnya sih udah pasti lah Saya ya. udah pasti gitu. Benar-benar. Nah si aktris cilik ini Graciela, dipanggilnya Grace ya, Iya. harusnya kan hadir hari ini, cuma berhalangan. Nah ini emang kedua kalinya main bareng. Setelah film ini pernah main tapi syutingnya tuh duluan yang ini. Tapi itu cuma untuk film OTT Oke gitu. oke. Oke. Oh, sempat syuting bareng lagi. Syuting untuk film Lebaran gitu. Ketemu lagi anak bapak. Anak Oh, bapak. iya. Tapi ceritanya nggak menceritakan tentang anak bapak sih. Ceritanya lebih tentang ke gue, tapi dia punya anak di rumah sih ini. Oh oke. Tapi mungkin ini tantangan, bukan tantangan ya. Gue ngelihatnya ini advantage karena lo udah punya hubungan baik dan kuat sama anak lo sendiri. Bener. Yang kebetulan seumuran, Bener. ya kan. Ini waktu diterapin di produksi film gampang apa susah? Ngebangun chemistry-nya. Justru buat gue agak lebih gampang karena gini, anak gue sama si Grace ini seumuran. Terus begitu ada satu momen, jadi anak gue tuh kadang-kadang suka cemburu ketika gue main film dengan anak kecil. Kebayang sih. Iya kan, itu pas ada rasa kebayang. cemburu gitu. Gue main sama, bercanda-bercanda sama Marsha aja dia kadang-kadang bisa cemburu, gitu kan. Apalagi dia anak orang gitu, anak lain. Mungkin dia merasa harusnya gue yang ada di situ gitu kan. Nah, gimana caranya? Akhirnya gue temuin dia main bareng. Dia main bareng, akhirnya dia senang berteman. Nah dari situ gue juga akhirnya gue bisa ngelihat, oh ini gue bisa ngelihat si Grace ini perwujudan dari anak gue gitu di film ini gitu, dan ternyata karakternya sama, dua-duanya itu sensitif. Ya udah itu menjadi membantu gue untuk bisa masuk ke karakternya dia gitu. Tapi si Vino nih emang sabar banget sih. Maksudnya syuting sama anak kecil tuh bukan sebuah hal yang gampang ya, karena mereka ada moodnya, Capek. terus kadang nih sabar banget sih emang. Kalau gue sih belum tentu bisa kayaknya. Makanya jadi dia yang main bukan lo. Iya dia juga. Oh, iya. Jadi kalau misalnya yang main anaknya Tora, pasti jadi Bapaknya bapaknya gue. bapaknya dia. Iya. Kita kan kayak siapa nih yang nanti akan jadi bapak atau anaknya gitu. Iya. Tapi Tora di sini juga sebenarnya karakternya ngasih lihat sosok bapak juga sih, Iya, sama bener. anak sendiri sama si karakternya anaknya Bapak Dodo juga kan. Iya. Kalau Tora masuk penjaranya karena apa sih di film? Penipuan. Oh. Gue tuh masuk karena penipuan. Terus gue udah menikah, istri gue lagi bunting ceritanya. Terus iya akhirnya masuk di sel nomor 7 itu. Jadi kalau dia nih dia harus dipenjara sementara dia nggak bisa nemenin istrinya melahirkan. Jadi punya konflik lagi gitu. Gimana caranya biar dia tetap hadir ketika istrinya tuh melahirkan gitu. Bahkan nama anaknya itu didapat ketika di penjara. Iya. Ya, itu lucu itu. Anaknya lucu banget. Ini ya yang gue Jangan spoiler ya, jangan spoiler ya. Yang tadi gue sebutin. Ya. Anyway, Vino nih di film ini menurut gue nggak cuma cerita yang bagus tapi actingnya bagusnya luar biasa. Aduh thank you banget. Semuanya ya. Ngomong. I'm saying ini semuanya ya, dan terutama peran-peran utamanya ada Grace yang masih umur 6 tahun waktu syuting. Jadi it really blew my mind sih. Cuma di acting itu gila. Itu yang bikin gue nangis kan. Gue nggak gampang nangis seorang. Tapi gue bisa nonton film Indonesia nangis tuh berarti luar biasa actingnya. So sweet. Tapi Vino kan kalau setiap main film memang karakternya beda-beda ya. Kan ada orang yang selalu action atau apa. Vino memang beda-beda, dan ini pertama kalinya berperan sebagai orang yang mempunyai keterbelakangan khusus. kebutuhan khusus. Sorry. Ya, itu gimana ngedalamin karakternya, Vin? Iya sebenarnya emang dicerita di film aslinya itu emang udah bagus banget, si aktornya ini udah bagus banget gitu, dan cerita aslinya pun juga udah bagus banget gitu. Ini kan sebetulnya kayak fairy tale kan, sebetulnya ini cerita tentang cinta gitu. Nah ketika mau diadaptasi ke sini, gue rasa pakem-pakem yang lo mau ngerubah ceritanya segimanapun juga, yang nggak boleh hilang tuh adalah rasanya itu gitu, rasa dari cinta dari film aslinya. Gue kalau nonton film ini pertama kali tuh setelah nonton itu rasanya patah hati gitu. Rasanya tuh patah hati banget sama ending filmnya, patah hati kayak sedih banget. Nah itu yang nggak bisa hilang. Cuman gue nggak pengen ketika orang nonton film aslinya akan melihat pengulangan di film Indonesia gitu. Gue nggak pengen orang melihat karakter di sini Dodo itu mirip sama yang di versi Koreanya gitu. Akhirnya gue merubah tingkatan disabilitasnya. Jadi kalau yang di Korea itu tingkatnya ringan, kalau di sini gue rubah menjadi
medium, terus gue cross sama autism. Tapi itu dengan pengetahuan psikolog ya. Jadi gue ketiga psikolog, gue bilang ini kalau misalnya skrip ini tuh cocoknya apa? Oh dia kasih masukan ini. Kalau ini tuh apa? Oh ternyata sama, dari 3 psikolog itu sama. Udah gue dapet ini, gue bawa ke reading. Tapi yang paling penting buat gue adalah ketika gue di film ini, gue nggak pengen orang itu kasihan karena ngeliat fisiknya. Gue pengen orang tuh kasihan karena keadaannya gitu. Dan in real life kan sebetulnya kita nggak boleh kasihan sama orang yang kayak gini karena fisiknya gitu. Kita juga harus sama-sama loh sama dia. Kita harus bisa hidup berdampingan. Tapi keadaannya dia yang kadang-kadang suka dipandang sebelah mata, didiskreditkan oleh orang-orang yang normal. Itulah yang membuat kita tuh harus bangkit, harus berontak gitu. Nah ini yang gue pengen masukin ke film ini gitu. Jadi jangan ngelihat kasihan karena ngelihat si Dodo Rozaknya ini yang punya keterbatasan mental itu, terbatasannya, tapi karena keadaan dia yang seperti itu, yang dia difitnah, dia diapain, itu yang bikin kita kasihan. Tercapai. Karena hidupnya dia sama anaknya itu udah bahagia-bahagia aja kan. Iya benar. Emang gue sedihnya bukan karena keterbatasan itu, karena situasinya. Iya betul. Situasi mereka berdua aja. Gitu sih. Menurut lo ini salah satu peran yang paling berat yang lo pernah peranin gak sih? Berat, karena tanggung jawab gue besar banget. Iya. Pertama ini film remake, udah pasti akan dibanding-bandingkan dengan film aslinya. Udah pasti itu. Terus yang kedua, kalau misalnya gue salah menginterpretasikan si karakter berkebutuhan khusus ini, berapa banyak orang yang akan maki-maki gue, menyerang gue, terutama orang tua yang anaknya penyandang disabilitas gitu kan. Itu berat banget. Makanya ketika gue masuk film ini, gue bener-bener di sekolah anak gue tuh ada bagian special education. Jadi abis gue ngantar Jizi tuh gue nongkrong dulu tuh di situ, gue liatin anak-anak itu gitu. Terus gue pindah lagi ke psikolog yang lain. Cuman buat ketika gue main film ini, karakter ini, lo nggak bisa bantah gue karena gue punya hasil risetnya gitu. Kalau misalnya ada celah di situ, gue bisa jelasin gitu. Nah itu sih karena tanggung jawabnya besar ketika pas gue ngomong sama satu psikolog. Tolong ya mas, karakter yang mas mainin ini mudah-mudahan bisa membuka orang banyak bahwa kita tuh masih dipandang sebelah mata gitu loh. Jangan kita tidak perlu dikasihani, tapi kita perlu support system dari lingkungan yang membuat kita tuh jadi bisa fungsional. Fungsional itu maksudnya. Jadi gue jadi berpikir gue harus rubah mindset gue nih. Harus ketika di film ini gue harus rubah mindset gue untuk main itu gitu. Terus setelah kita nonton, psikolog itu kita ajak nonton lagi, orang tua yang punya disabilitas kita tonton lagi, dan itu penghargaan terbesar buat gue sih. Ketika mereka nangis, ketika mereka bilang terima kasih bukan cuma buat gue, buat seluruh tim ini, kalian tuh udah mengangkat derajat kita gitu loh ke tingkat yang lebih tinggi lagi gitu. Bilang itu udah suatu penghargaan yang luar biasa sih. Seneng banget. Berarti bagus banget actingnya. Iya berarti bagus banget. Sampai bisa bawa message itu across loh. Iya luar biasa risetnya ketiga psikolog dan bener-bener ya nggak boleh salah sedikit tuh ya. Gue takut banget salah karena gue takut banget salah. Begitu gue salah dikit itu takut ofensif kan ke orang. Bener, udah hancur lah. Dan kebetulan teman-teman yang di tempat tadi ini kayak Tora, Om Indro, tuh semua udah nonton filmnya. Dan mereka tuh ngingetin kita terus gitu. Kayak misalnya, emang Dodo bisa gitu gerakannya. Gue jadi kadang-kadang, iya ya. Terus gue telepon psikolog gue gitu. Ini ada improvisasi kayak gini-gini. Itu mungkin atau enggak? Itu mungkin, ada kok di literaturnya. Tapi ada enggak orangnya? Ada. Kalau dia di literaturnya ada tapi nggak ada orangnya, gue nggak berani. Karena kan mungkin aja karena lo nggak bisa ngarang-ngarang sendiri kan. Di literaturnya ada tapi belum tentu terjadi gitu kan. Jadi gue harus tahu ada yang terjadi gitu. Ya udah. Wah yang belum nonton pokoknya harus nonton. Kalau nggak ngerti, ini bakal lebih ngerti kalau udah nonton. Iya sih. Kalau Tora gimana, ngerti nggak Tor? Nggak ngerti, gue kepanjangan. Ngerti dong. Tapi lagi gimana pengalaman pas syuting dan setelah melihat hasilnya? Pas syuting sih kayaknya biasa aja ya. Hari-hari aja. Pas syuting sih gue takut salah gitu karena si Vino udah ngeluarin semua energinya dan sebagainya gitu. Gue takut kalau tiba-tiba gue salah dialog kan ulang lagi dari mula kan. Itu ada ketakutan kayak gitu sih. Secara suka belibet ya. Iya, secara suka belibet kalau ngomong. Terus tapi gue dibantu juga kan, ada Rigen, ada Jegel, ada Om Indro juga. Dan mereka komedinya komedi spontan ya. Gila angkatannya ya, angkatan. Mereka komedinya komedi spontan gitu. Jadi
banyak celutukan-celutukan yang muncul pas di set gitu. Karena sebelumnya kan nggak ada misalnya gelas ini kan kita nggak tahu tuh waktu reading ada apa enggak gitu. Tiba-tiba pas di set ada itu terucap gitu, dimainin gitu dan sebagainya sih. Dan begitu ngeliat hasilnya seneng banget sih gua karena ini kan draft ke-7 ya. Iya, draft ke-7 akhirnya setelah diedit waktu kita nonton yang draft ketiga kok biasa aja gitu ya. Sempat ngerasa gitu. Cuman setelah diedit lagi, diulang-ulang lagi sampai draft ke-7 ini hasilnya sih menyenangkan buat gue. Enggak, yang lucu ada Om Indro sebagai DOG Warkop DKI dan ada kalian Warkop Junior ya? Junior. Oh iya kan? Bener banget Mar. Jadi itu ada kekhawatiran kita juga gitu. Karena begitu pertama kali di reveal pemainnya mereka tuh ini mah warkop, bikin film warkop aja lah, ngapain nge-remake ini gitu, bikin warkop. Kita udah yang ya oke gitu. Emang kita berusaha untuk ngerubah banget gitu di di film ini biar kok nggak kedapet warkop ininya. Hilang ya. Soalnya begitu ngeliat muka mereka dempetan pasti langsung warkop kan. Iya, pasti udah image-nya ada Om Indronya lagi. Bener. Iya, makanya. Nah, kalau Tora kan di situ perannya sebagai orang yang di penjara gitu kan. Nah, riset-risetnya gimana tuh, Tor? Kan udah pernah Makanya tadi gue bilang mau ditanya. Dia mah suka gitu ya. Kadang-kadang netizen udah lupa, dia ngingetin nih. Cuma beda warna seragam aja. Seragam ya. Nggak mungkin ada masukan, nggak seragamnya kurang, harus gimana? Sebenarnya kan kita mau orange. Iya, Cuman pas kita orange, Tora kayak langsung kayak ekspresi beda. Udah ganti biru. Langsung jelek gitu Muka langsung jelek, hafalannya juga blue, buyar. Ya udahlah ganti biru aja lah. Kalau orange biasanya sekarang sobat Shopee ya. By the way, sebenarnya yang gue penasaran harusnya kan Grace-nya ada di sini. Iya. Terus ada banyak banget adegan sedih, nangis, itu yang gue bingung. Pada waktu syuting umur 6 tahun ya. 6 tahun. Yang gue pengen tanya ke dia, gue tanya ke kalian aja deh. Itu caranya bikin dia nangis gimana ya? Nah, Dia tuh maki-maki sama Tora. Dia tuh punya banyak cara. Anak sekecil itu punya banyak cara. Kita bahkan diajarin. Iya. Oh ya? Kita bahkan diajarin gitu. Salah satunya tuh melek yang lama, kenain angin-angin, nanti keluar sendiri air matanya. Masa sih? Iya, dibilang gitu. Jadi kita tuh ada satu Sampai matanya pedih gitu, nanti air matanya keluar sendiri. kita semua ngelakuin itu gitu. Gilanya kita semua ngikutin. Iya, jadi pas ada adegan misalnya Perpisahan ya. adegan Vino perpisahan tuh kita semua oke siap-siap ya, siap-siap melek semua. Angin. ayo. Nggak berhasil. Udah siap nih. Ayo, udah mau keluar. Bentar ya, lampunya belum selesai. Oke, cari lagi cara lain. Dia dulu nusuk-nusuk hidung. Tapi si Grace itu emang jago banget Jago sih tapi banget ya. ya. Dia kalau soal menangis tuh Emang udah sering main sebelumnya dia? kayaknya udah Dia belum pernah main kayak gini, tapi dia tahu. Mungkin dikasih tahu tekniknya. Tapi yang harus dilatih adalah dia bisa nangis, tapi kita nggak bisa ngeliat rasanya di dia. Itu sebetulnya kalau buat gue pribadi, lo nggak perlu sampai keluar air mata, tapi rasanya itu harus sampai ke penonton gitu. Nah, Iya. ketika dia udah pintar ngeluarin air mata, sama acting coachnya dilatih untuk biar air matanya itu diisi pakai perasaan gitu. Jadinya double. Gila ya, anak umur 6 tahun disuruh nangis. Iya, gue gak kebayang anak gue juga sih disuruh gitu. Ayo nangis. Iya, itu makanya luar biasa banget loh. Luar Lihat biasa acting ya. anak kecil. Wah, sayang banget Grace gak bisa datang. Iya, padahal aku pengen Sekolah banget praise dia. Wah, you did a very good job. sekarang pinter banget dia jawab pertanyaan. Oh iya. Ini juga pinter banget. Gila. Udah tuir ya. Iya, padahal baru 9 tahun. Udah tuir umur berapa tuir. sekarang? 9. 9. Udah cocok berarti di industri ini ya. Udah jago jawab pertanyaan interview. Jago banget. Nah ini kan sekarang filmnya udah hampir 2 juta. Iya. Kalian kemarin ngebayangin gak sih sambutannya akan sebesar ini? Kalau dilihat dari film pertamanya sih gue agak kebayangin ya karena aslinya tuh di Korea sendiri emang bagus banget nih film itu. Dan juga kemarin pas bikin kita sampai nonton ulang lagi filmnya gitu karena kita nggak mau namanya remake, kita pasti pengen bikin yang lebih bagus dari film aslinya gitu. Kemarin itu kita sempat nonton lagi ya sama Om Indro segala macam dan lihat hasilnya sih gue puas banget. Yang jadi beban adalah ketika kita meremake sebuah film yang box office. Box office itu kan artinya semua orang udah hampir pernah nonton film aslinya. Udah ada ekspektasi Iya, gitu. jadi lu ngebandinginnya akan semakin gampang gitu. Kecuali kalau misalnya ini film bagus, tapi emang film-film festival yang orang gak terlalu banyak nonton. Di remake itu pasti bebannya agak berkurang sedikit. Nah ini ketika lo mungkin mau nonton film aslinya itu masih ada. Lo bisa pasang sekali 2 gitu itu mungkin bisa gitu kan. Bandingin satu. Iya, nah itu yang benar-benar jadi beban banget buat kita gitu. Tapi
alhamdulillah ketika orang nonton mereka udah mulai lupa 2013 juga ya. Iya, sama film Koreanya karena memang unsur-unsur lokalnya tuh kita masukin kayak misalnya yang muslim ada ngaji, terus ada bercandaan-bercandaannya itu kita masukin yang kultur yang dari sini. Iya, bagus. By the way kan udah lumayan banyak yang nonton dan mudah-mudahan lebih banyak lagi. Amin. Kita tuh udah capture banyak komen-komen netizen soal film ini. Coba kita bacain kita bacain yuk. Wow. Underscore SRMY Ika Kartika Rozak. Itu Oh itu namanya dia ya, Yang oke. ma- Keren, sukses bikin mewek semewek-meweknya. Oh, terima kasih. Ada lagi. Kalau yang main Vino sama Toro udah pasti tidak diragukan lagi filmnya. Semoga para produser mendengar ya. Ini walaupun kita nggak tahu ini asli atau buatan tim sini Iya. tapi terima kasih Terima banyak. kasih. Terima kasih banyak. Ini membantu kita banget. Oke, nih. Memang sebagus itu gue aja yang lakinya pakai K ya, laki ya, nangis kejer. Padahal gue sulit nerima film drama sedih-sedihan dari Aldi Fadilah 90. Wah, thank you. Tapi banyak juga sih yang punya punya pendapat bahwa gue lebih suka Koreanya, gue lebih suka yang ininya, gue nggak dapet sedihnya, nggak apa-apa. Maksud kita setiap orang kan pasti ketika nonton film punya ininya masing-masing ya. Dan buat gue Abis ini kita bacain yang min ininya, min Oke. komen lagi. Oke, ini Ikhwanul Khairi. Bahkan di saat kita nangis pun ditambah hal yang ngakak lagi. Jadi nggak tahu mesti ekspresi kayak gimana. Keren banget lah film ini, please jangan nonton bajakan. Nah ini Oke. penting ya. Penting. oh iya karena udah mulai banyak tuh yang rekam-rekam di TikTok. Jadi tolong Masa? banget. Iya, jadi dia mungkin kadang-kadang dia saking happy-nya, saking senengnya dia nggak tahu, nggak sadar gitu. Dia ngerekam terus diposting gitu. Padahal sebenarnya meng-capture atau memvideoin dari bioskop Udah tuh nggak kena boleh. boleh. Bisa Ya. dipenjara, hukum pidana kan ada tuh ininya warningnya Yes. kalau nonton Benar, bioskop. benar. Waduh, pokoknya seru banget filmnya. Buat yang belum nonton, kalau lagi bingung mau hangout mau ngapain, tinggal ajak teman-temannya booking satu cinema. Iya. Nonton Miracle in Cell Number Keren 7. banget. Satu cinema gitu. Bukan satu studio loh. Satu cinema, semua studio. Tapi penasaran deh, kan kalian main film nih. Kalian tuh rajin nonton film Indonesia juga nggak? Kalau gue cukup lumayan nonton sih, walaupun nggak setiap hari Kamis film Indonesia baru keluar gue dikejar tonton gitu. Tapi beberapa film gue tonton gitu. Gua nonton tapi yang horor karena gue satu keluarga tuh penyuka horor gitu ya. Jadi gua sama anak-anak gua pasti kalau ada horor keluar kita suka nonton. Oke. Selain nonton biasanya kalian ngapain sih kalau hangout? Girls talk. Kesel deh. Jawabannya girls Girls talk. talk. Anak gua perempuan semua. Iya iya kan. Terus baru tatonya penuh sama sini. Gua perempuan semua, gua girls talk. Oh gitu. Biasanya sambil ngopi atau sambil ngeteh? Krimbat kemarin tuh. Hangoutnya gitu-gitu gua ke salon. Serius? Oh, kemarin dia sebelum promo dia nganterin jenaka dulu ke salon. Lu dari mana sih? Gue dari salon. Lu masa sama-sama ke salon? Enggak, anak gue. Oh. Tapi gua krimbat kan, dia dilurusin rambutnya gua krimbat. Enak banget. Gemas. Ini nih Dedi jadi suka, anak-anak kan jadi suka kalau Iya. Dedinya nemenin ke salon. By the way, Echa kan juga punya anak remaja, Iya. perempuan. Suka pergi bareng, hangout bareng. pergi bareng, suka belanja. matching-matching nggak kalau outfit? Suka tuker-tukeran baju. Masa? Soalnya Udah sama ya udah ukurannya. sama yang kecil udah sama ukurannya. Yang gede lebih tinggi, ya kan? Kadang-kadang punya baju bapaknya. Jadi iya beneran. Berarti selera mirip dong sama ibunya. Ya ada lah yang beda gitu. Yang kalau anak gue bilang, ya Allah mama ini bajunya 90-an banget ya. Ya gitu kan, yang kesel ya. Udah mulai gitu. Mama make upnya bagus tapi kayaknya stuck di 2015 ya gitu kan. Aduh salah nih, sakit gitu kan. Oke, kalau beli outfit kan harus up to date. Harus up tahu to apa date. collection terbaru. Iya. Jadi tahu dong kalau beli bajunya di mana. Oh tahu dong. Di andalan kita bersama yang kita Iya, pakai ini, iya. ya kan? Mississippi Ladies Benar. offline store ada di PIM 2. Kalau males belanja langsung ke mall, kita belanja Beli online. online aja. Iya. Malas macet kalau sekarang kan. Jadi Betul. tinggal beli di e-commerce aja. Yes, gitu. yes, yes. Tahanan kayak kita gini ada juga. Nggak ada dong. Nggak ada. Ini seragaman kompak banget. Kita juga seragaman. Ini kita juga seragaman. Tapi beneran ini enak banget sekarang kalau punya baju size udah sama, lebih irit. lebih irit. Lebih irit bisa tuker-tukeran. ya Beli kan? satu untuk berdua. Anyway, kita game time. Gamenya ini judulnya Pernah Nggak Pernah, Bapak dan Anak Edition. Yang pertama, pernah nggak pernah kepoin kegiatan anak tanpa dia tahu? Pernah.
Pernah. Pernah. Apa tuh contohnya? Iya, kayak misalnya dia nonton TikTok tuh, gue pengen tahu apa yang ditonton gitu ya kan. Gue ngintip-ngintip dari belakang gitu, lihat gitu. Kalau nggak pura-pura kesini tapi ini kamera gitu ngeliat ke belakang. Pokoknya gue pengen tahu aja apa yang dia nonton gitu. Ya benar juga sih. Iya benar. Tapi bentar Iya, deh. Bentar, gue jadi inget nih. Dia suka kepoin anaknya pernah ngegapin bapaknya juga kan. Gue pernah lihat postingnya di Instagram. Jadi dia ngegap sama Jenaka, suka nontonin cewek-cewek seksi. Wah Iya gila nggak? lo Tor. Itu lucu banget kan gue pakai, jadi waktu itu lagi isoman, si Mika lagi sakit, terus gue pakai iPad kan buat berhubungan dengan si Mika karena Mika di kamar sana, gue di sini gitu. Nah iPad yang baru itu kalau kita gerak tuh suka ngejar fokusnya. Iya. Pas gue lagi ngeliat yang seksi-seksi, ngejarnya ke handphone. Bener. Itu bang ngeliat apaan sih? Marah-marah direkam sama ibunya. Kalau Vina apa? Pernah kepoin apa? Sama sih, kadang-kadang kan dia suka dancing gitu kan, lihat YouTube atau apa dia dancing, terus tiba-tiba gue lihat gini, lagi ngapain. Nah, ketika pas gue buka langsung kaku gitu. Iya. Terus pura-pura tidur. freeze. Biasanya langsung ini kan aku mau makan aku ini. Karena ngegap malu. Lucu banget. Oke, pernah nggak pernah? Ketawa ngakak karena kelakuan anak. Pernah. Pasti. Oh, pernah. Pasti Pernah sih pasti. Banyak banget sih dia. Oke, ini ya. Oke, pernah nggak pernah marah besar sama anak sampai dia nangis? Pernah gue. Pernah. Sebetulnya marah besar bukan marah dalam arti bentak-bentak gitu, enggak. Jadi kan negur. Jadi gini loh, sekarang tuh kan kalau misalnya untuk di sosial media atau di apa tuh kan banyak game-game anak sebenarnya bahaya banget. Jadi ada satu game yang dia mainin itu ternyata tuh bisa kirim-kirim message. Bisa kirim-kirim message dan apa namanya, dan message-nya itu tuh dari orang-orang yang stranger tuh yang nggak jelas, yang punya niat jahat gitu. Nah, gue selalu bilang sama dia hati-hati kalau seperti kayak gitu, dan ternyata dia masuk dan dia tuh nggak tahu, dia nggak paham. Nah, ketika pas gue baca, ini kok udah banyak orang yang ngechat tapi dia ngebales dengan nggak tahu apa-apa gitu. Nah, terus begitu gue tanya, ini kok kamu ada kayak gini-gini kamu, terus dia kayaknya merasa gua hakimin. Padahal sebenarnya dia nggak ngerti, karena sebelumnya gue udah kasih tahu nih kalau kayak gini nggak usah diladenin, nggak usah direspon, dan dia udah ngelakuin itu. Tapi untuk kali ini dia benar-benar nggak paham gitu, dia benar-benar nggak paham. Dan gue nggak mau, dan dia sedih banget, dia nangis banget. Gue merasa bersalah banget. Maksud gue tuh sebetulnya bukan untuk menghakimi dia, tapi maksudnya inilah yang waktu itu kita bicarain. Ini nih kejadian nyata itu kayak gini. Tapi untung kamu tuh nggak terpancing oleh orang-orang jahat ini. Udah. Iya benar juga sih ya. Kadang-kadang sedih karena nggak ngerti, kaget juga kali. Kaget, ya. itu kaget Lebih ke gitu. kaget. Oke, pernah nggak pernah? Lupa ngasih kado untuk anak di hari ulang tahun. Gue nggak pernah. Nggak pernah. Karena dia udah minta duluan. Dia ngingetin. Hamin berapa dia Udah diingetin, nggak mungkin lupa lah Nggak ya. mungkin lupa. Tora juga Nggak ditagih. mungkin. Kadang malah setahun sebelumnya kadonya. Aku mau sepatu dong, itu Dirapel buat ya. kado ulang tahunku deh gitu. Tapi minta sekarang. Iya, betul Takut sekarang. tahun depan kita nggak ada syuting ya. Oke, berikutnya. Pernah nggak pernah nitipin anak supaya bisa berduaan bareng istri? Pasti pernah. Pernah lah. Pernah pasti Pernah dong. Pernah ya. Pernah. Oke. Pernah nggak pernah? Ini biasanya bapak-bapak ya, selain posesif sama anak perempuannya juga posesif sama remote TV. Iya. Ya. Pernah nggak rebutan remote TV bareng anak? Oh, Pernah. itu pernah banget. Pernah. Pernah banget. Terus biasa yang terjadi siapa yang ngalah? Kita sih. Lucu sih kalau anaknya nggak. Kita sih ngalah. Oke, pernah nggak pernah? Cemburu karena istri lebih perhatian ke anak. Pernah kali ya gua. Kalau gue enggak karena mungkin anaknya masih kecil kali ya. Oh iya. Maksudnya enggak. Kalau gue susahnya anakku kan 5 ya, jadi dia kasih perhatian ke sini, Nggak abis itu ke habis-habis. sini, abis itu ke sini, gua kapan? Jadi lo zong dong. Iya. Gua nggak kebagian sisanya dalam Iya, sehari. iya. Kalau dia satu masih bisa Satu, bagi benar. dua. Masih banyak space. Masih bisa Masih berbagi. Kalau 5 Untung nggak 7, habis harinya. habis harinya, jatuhnya nggak dapat. Oke, terakhir Terakhir. nih pertanyaan. Pernah nggak pernah nangis pas sadar anak udah besar? Nangis pas sadar anak udah besar. Belum sih. Belum. Tambah besar kali ya, udah Belum, tambah besar. Tambah besar. Atau ada nggak sih momen lo merasa tersadar yang Tiba-tiba tiba-tiba anak kayak udah nggak baby Oh gitu. ada. Jadi Ada. gini.
Lo dulu. Iya ada sih momen-momen kayak gitu, kayak misalnya, cepet banget ya waktu ya, nggak berasa tiba-tiba nih anak udah segini aja gitu kan. Nah itu sih ada dan banyak gitu. Kadang gue juga merasa aduh gue kayaknya kurang nih waktu main-main sama mereka nih. Kok tiba-tiba udah gede aja, yang satu tiba-tiba udah kerja aja, kan itu kan nggak berasa ya, tiba-tiba dia udah segitu cepet gedenya gitu. Itu sih kadang bikin sedih. Vino? Kalau gue, jadi kan ada momen ketika anak sekolah ini ketika mau dianterin itu selalu harus ditemenin gitu. Kadang-kadang nangis ngegeret-geret orang tua yang nganterin sampai ke kelas gitu. Wah, ya kadang-kadang kita kamu gak usah nangis kayak gini, udah tinggal gini. Tapi ketika momen dia nggak mau dianterin sampai kelas lagi, itu gue merasa kayak kehilangan ya. Hilang banget gitu. Dia dibutuhkan lagi. Ketika dia minta gendong terus, dan sekarang saat mau digendong dia udah gendong. Itu tuh momen yang buat gue tuh kehilangan banget. Berasa sih. ya. Berasa banget. Padahal dulu dia nagging minta gendong. Dia nagging minta gendong, kadang kita udah gitu. capek gitu. Ayo aku udah berat gitu kan. Sekarang dia udah gak mau minta gendong lagi gitu. Atau malu ketika dilihat teman-temannya, itu sedih banget sih. Iya sedih sih. Itu sedih itu. Makanya dipuas-puasin lah ya kalau masih minta gendong. Cepet banget waktu ya. berjalan cepet banget. Sama juga harus manfaatin nih waktu untuk nonton Miracle Cell number 7 mumpung masih tayang di bioskop. Boleh Vino Tora ngajakin temen Setia buat nonton buat yang belum nonton? Oke, jangan lupa nonton film Miracle in Cell number 7, masih tayang di bioskop dan ini untuk semua umur. Tapi kalau bawa anak kecil tolong didampingi biar anaknya diberi penjelasan. Kalau nggak bawa anak kecil, nggak apa-apa. Siapa tahu kamu belum punya anak, ngapain juga bawa anak orang? Ajak kakak-kakak aja. Ajak dede-dede yang lain ya. Thank you Vino dan Tora udah mampir ke sini. Sukses filmnya. Sukses terus. Thank you juga, Aca. See you the next episode. See you. Teman setia jangan lupa nonton acara program-program kita yang lainnya di TS Media dan juga partner-partner TS Media yang lainnya. See you next episode.